Jadi waktu itu aku upload sebuah foto di sosial media pribadi aku. Terus ada orang yang berkomentar, dia bilang, waduh, takut, bingung, sedih karena saya pikir salahnya di mana gitu. Yang jelas saya langsung konfront waktu itu. Takut banget karena saya pikir saya sekarang kalau berpakaian tuh saya harus melalui validasi orang lain. Terus pada saat saya post itu di sosial media saya lagi, ternyata menimbulkan banyak sekali respon dari teman-teman perempuan yang juga mengalami hal yang serupa gitu. Walaupun mungkin kasus yang lain tuh bukan di digital tapi langsung dialami. Banyak yang cerita bahwa saat kecil dia pernah dilecehkan sama keluarga dekatnya, sama tetangganya, sama temennya. Cuma memang bertahun-tahun mereka simpan karena memang ngerasa nggak aman untuk buka suara. Dan mungkin mereka nggak punya media atau teman atau sarana untuk mereka untuk bisa luapkan apa yang terjadi sama mereka bertahun-tahun lalu dari zaman mereka kecil. Sebebas itu kan nggak bisa semua orang terbuka juga ya mas. Jadi di situ mereka banyak banget yang saya paling highlight itu, banyak banget orang yang ngomong kayak, ini pertama kalinya saya buka cerita ini lagi, atau ini pertama kalinya saya share ini sama orang lain, yang seperti itu. Berarti kan sebenarnya banyak sekali yang alami perempuan ini, tapi ya memang gak speak up aja, bukan berarti gak ada pelecehan. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk menunjang setiap kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Dengan semakin majunya teknologi internet, hal tersebut diikuti dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs di mana seseorang mampu membuat web page pribadi dan terhubung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau hanya sekedar berkomunikasi. Penggunaan media sosial yang sudah sangat meluas ini kemungkinan membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa jejaring sosial, aka social network, yang merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk individu atau kelompok yang berhubungan oleh suatu atau lebih faktor saling berketergantungan, seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, ketidaksukaan, perpacaran, kesamaan, dan keyakinan. Kasus kekerasan seksual ini tentunya lebih banyak menimpa perempuan, yakni mencapai 87%, sedangkan untuk pria yang mengalami kekerasan sekitar 13%. Masyarakat pemantau Peradilan Indonesia (MAPRI), Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan 73 Kalimantan 2%. Sederet kasus menyeratkan Indonesia dengan angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. Kekerasan berbasis gender online berdasarkan pada relasi kuasa yang timpang, tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial, atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, beberapa orang mulai menggunakan media sosial sebagai platform serbaguna. Salah satunya adalah untuk speak up tentang pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Korban pelecehan seksual seringkali tidak mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum. Bahkan juga mereka diminta untuk mengumpulkan bukti sendiri. Sehingga korban lebih memilih untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan dari masyarakat lewat media sosial. Terdapat sisi positif dan negatif ketika speak up lewat media sosial yang dialami oleh korban. Sisi positifnya bisa kita lihat ketika korban pelecehan seksual menceritakan kejadian yang menimpanya dengan membeberkan identitas pelaku. Hal tersebut mengakibatkan korban pelecehan seksual lainnya memiliki keberanian untuk mencari keadilan. Dengan begitu, apabila terdapat predator pelecehan seksual yang memiliki lebih dari satu korban, akan lebih mudah dibuktikan. Ketika melapor ke pihak berwenang, korban seringkali mendapatkan perilaku yang tidak seharusnya, seperti mendapatkan pertanyaan tentang pakaian korban yang dikenakan ketika mengalami pelecehan seksual. Seakan-akan penyebab pelecehan tersebut adalah salah korban dalam memilih pakaian. Bahkan tidak jarang korban diminta untuk mengumpulkan bukti sendiri oleh penegak hukum. Hal ini sangat miris sehingga banyak korban minta pertolongan lewat media sosial agar mendapat dukungan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wisnu Wardana, NPM 23-151, kelas IH1D. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu penjelasan dari tugas ujian akhir semester teknologi digital, yaitu tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Setidaknya ada 3 bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak ditemukan. Yang pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual atau pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Satu kasus terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial. Kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka. Yang kedua, penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban. Yang ketiga, balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban. Membalas dendam atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contohnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya biasanya adalah suami, mantan pacar, selingkuh, maupun atasan korban. Sekian penjelasan dari tugas ujian akhir semester teknologi digital dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan yang kita ambil, dampaknya itu pasti antara positif dan negatif. Keberanian kita untuk speak up di media sosial tentang pelecehan seksual pasti menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat. Pelaku pasti akan tidak terima dirinya diadili dengan begitu. Akan tetapi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ketika kita membela diri kita dan kita difitnah dengan begitu, hendaknya kita bisa membela diri dengan pembelaan pasal 27 ayat 3 tentang undang-undang ITE. Pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE menyebut dan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk itu, kita harusnya bisa menjadikan undang-undang ini sebagai alat dan upaya kita untuk membela diri, dan bentuk itu disalurkan melalui keberanian kita. Apakah itu bentuknya speak up atau memberikan ide di media sosial dan lain-lain. Ada satu contoh kasus yang terjadi pada masyarakat yang membuktikan keberanian speak up ini memang betul-betul ada, nyata begitu. Ada kasus yang dimana pada tahun 2014 silam, bahwasanya ada wanita bernama Nuril yang terkena pencemaran nama baik yang dikeluarkan di media sosial gitu. Dia membela diri dan mengungkapkan apa isi pikirannya di media sosial dan berbuah manis. Pada saat itu dia
yang aturannya dia dikurung 6 tahun penjara jadi 1 tahun 3 bulan. Hal serupa juga terjadi di masyarakat. Apakah itu bentuknya membela diri atau bagaimana, akan tetapi efeknya lumayan manis untuk kita gitu. Untuk itu buat teman-teman yang masih ragu untuk membela diri dan speak up atau bagian dari itu, hendaknya mencoba dari sekarang, karena undang-undang kita telah mengatur bahwasanya negara kita adalah negara yang berdaulat. Untuk itu, untuk teman-teman beranikan diri untuk kedepannya.